Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, semoga saudara dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang paling penting ya saudara. Karena dengan kita sehat walafiat, kita bisa berusaha, berupaya, dan bisa mencapai tujuan atau hajat-hajat yang kita inginkan, insyaallah lancar dan berkah. Jadi kesehatan yang kita dapat itu syukurilah, justru itu karunia nikmat yang paling agung saudara ya. Jadi bersyukur itu jangan cuma kita ake duit baik ya, jabatan naik ya kita baru bersyukur gitu ya, ake duit baru bersyukur, bukan seperti itu saudara ya. Walaupun kita itu pas-pasan, yang penting itu badan kita sehat, jadi kita bisa mencapai yang lebih baik lagi sesuai dengan hajat kita itu sehat walafiat ya. Moga sehat ya lahir batin, moga diberikan rezeki yang cukup dan apa yang kita hajatkan dikabulkan Allah dan berlimpah berkah. Yang paling penting adalah kita moga selalu dalam bimbingan Allah, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan bisa membawakan manfaat ya saudara-saudara untuk kita dan untuk juga sesamanya. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini kan kita sering kali ya mendengar adanya kalimat kualat gitu. Kualat atau bahkan syafaat ya, bahkan tak akan masuk surga, bahkan bakal mendapatkan kemurkaan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk saudara ya, kali ini kita sharing ya saudara, kualat itu bagaimana, syafaat itu bagaimana, kita mendapatkan surga ataupun tidak mendapatkan surga itu bagaimana. Sebab apa? Katanya kan kalau kita tidak mengikuti itu ya bangsa Habib itu kan nanti akan kualat itu kan, tidak menghormati, tidak menghargai, bahkan kena bencana gitu ya. Ibarat itu kita mengikut Habib itu adalah mengikut perahu di saat ada bencana bandang, maka siapapun yang naik perahu itu akan selamat. Wow. Ya coba kalau perahunya itu keropos saudara, gimana coba ya, baru ditumpangi 1-2 orang aja udah kubrak gitu kan. Bisa-bisa tenggelam ya saudara ya. Makanya mari kita bahas ini. Kualat itu, afat itu kan kata kita itu adalah merupakan bencana ya. Nah itu dikatakan di sana, sok kamu nggak ikut Habib nanti kena atau tidak menghormati nanti kualat itu. Nah dari sini saudara, kalau masalah kualat itu sebetulnya itu bukan cuma pada Habib saja, ini berlaku umum ya saudara ya, kepada sesama juga itu. Kalau memang kita itu menghina, kalau memang kita itu menyakiti, menzalimi, ya pastilah orang menzalimi itu akan kualat itu ya, kena balasan karmanya. Apalagi kalau yang dihina itu ulama ya, yang disakiti itu ulama, yang zalim ulama, ya pastilah akan kualat itu ya. Menghina, merendahkan ulama, enggak peduli itu siapa itu, cucunya Nabi ke Habib ke jenderal ke, ibaratnya itu kalau memang dia itu merendahkan ulama, dia akan terkena kualat. Nah seperti itu gambarannya ya saudara, itu menurut saya. Adapun sahabat Kanjeng Nabi SAW itu, atau katakanlah syafaat itu yang memberikan syafaat nanti di akhirat,
Ya tentunya orang yang dekat dengan Kanjeng Nabi, sedangkan pangkat yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi itu adalah ulama, kiai itu ya. Maka itu Kanjeng Nabi juga memerintahkan kita untuk cinta ulama. Itu loh. Man ahabbal ulama ahabbani, man ahabbani ahabballah, man ahabballah dakhala jannah. Orang yang cinta ulama berarti cinta kepadaku berarti cinta Allah, cinta kepada Allah berarti masuk surga. Nah, begitu. Jadi, yang mendapat syafaat itu bukan karena gelar, bukan karena nasab ya, tapi karena kedekatan dan karena cinta. Cinta yang diwujudkan dengan banyak menyebut, jamak banyak mendoakan kepada yang dicinta. Man ahabba syai'an fa'aksara zikru, barang siapa yang cinta ya, kepada sesuatu maka dia akan lebih banyak menyebut namanya Kanjeng Nabi dalam hal ini, sambil juga disertai berdoa dengan memperbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dilanjutkan dengan kenyataan kita mengamalkan apa saja yang menjadi sunnah Kanjeng Nabi, baik itu sunnah qauliyah, sunnah fi'aliyah, ya, sunnah tarkiyah atau yang lainnya. Itu yang akan mendapat syafaat Kanjeng Nabi dan yang menghidupkan sunnah Nabi tentunya ya. Ya banyaklah itu ya. Maka itu untuk mengetahui hal yang detail-detail masalah-masalah sunnah Nabi atau masalah lain, ini datanglah dan menghadaplah kepada ulama. Kepada ulama, ya, kepada kiai. Fas'alu ahla zik, bertanyalah kepada ulama. Ya, mental nasihat dan mental pesan kepada ulama. Begitu. Jadi posisi yang paling tinggi di sini dalam sisi Allah, sisi Kanjeng Nabi itu adalah ulama, kiai. Makanya kalau ada yang menghina dan ulama yang merendahkan kiai, itu ya golongan atau manusia-manusia penentang Kanjeng Nabi. Jauhi itu ya. Ingatkan, kalau masih ngengkang ya udah, itu loh, jangan deketi, itu bahaya itu. Justru yang akan menjadikan mendapatkan afat atau kualat itu. Nah, adapun orang-orang yang kelak itu diputuskan oleh Allah, sebetulnya itu dasarnya adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Asbab boleh jadi itu amaliyah kita, tetapi secara syariat bahwa yang menyebabkan kita masuk neraka itu adalah amal kita, bukan gelar nasab kita. Awas ya. Jadi jangan apa-apa itu kok kepencutnya gelar gitu loh. Jangan seperti itu ya lur. Gitu. Mau gelar apa kek, kalau akhlaknya buruk ya itu buruk. Ya jangan diikuti. Itu loh, keblangsak ibarat supir, sampai itu kok mencari supir yang mabok. Bor-bor mau sampai pada tujuan ya, orang dikeburakan kali, diburakan jembatan bae untung. Pilih ya, mau naik kendaraan itu yang betul-betul supirnya mumpuni dan dalam keadaan sehat walafiat, mentalnya stabil gitu ya. Orang gila itu jangan diikuti gitu. Tadi supir kok orang gila. Siapa itu orang gila? Orang gila itu ya orang yang sombong diri, merasa diri paling tinggi, merasa diri paling mulia itu, bahkan merasa diri paling hebat timbang ulama, itu orang gila yang sebenar-benarnya gila. Al majnun hakul majnun. Kenapa dikatakan orang gila? Ya nggak tahu diri, bahwa dalam diri dia itu kan ya yang ada baik ada buruk gitu kan. Ya, yang tercipta juga dari air yang sama gitu kan. Berjalan juga membawa kotoran, waduh kan kotoran kabeh. Pangkat, jabatan, gelar itu sirna kok. Yang tidak sirna itu adalah amal kita. Amal kita yang akan menjadikan kita selamat atau celakanya kelak di akhirat itu. Saya masih teringat itu dalam kitab ini, mohon maaf ini kalau salah luruskan karena ini
bertahun-tahun saya tidak melihat kitab min Husaniyah Wasiyatul Mustafa itu. Lama khalaqallahu al-jannah, ketika Allah itu membuat surga. Kemudian surga itu bertanya kepada Allah, lima khalaqtani ya Allah, karena apa saya ini dibuat? Itu loh. Surga itu bertanya kepada Allah. Lalu dijawab oleh Allah, kamu itu dibuat hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Gitu. Ya. Takwa itu apa? Takwa itu adalah proses atau rangkaian daripada ilmu. Itu loh. Kemudian ilmu itu diamalkan. Diamalkan murni karena perintah Allah. Kemudian istiqomah. Itu. Jadi siapapun nih saudara ya, jangan takut kualat selagi kita itu ya mengikut pada kebenaran. Gitu. Jangan takut itu. Kalau memang itu Habib yang bagus ya kita turuti, kita hargai, kita hormati. Ya kalau Habibnya itu kasar gitu ya, akhirnya buruk, ngapain kita ikuti? Malah justru kita akan bisa menjadi kualat, mendapatkan kualat, bahkan mendapat dampratan Kanjeng Nabi. Gitu loh. Kalau ingin syafaat ya sudah, ikuti saja jalan ulama gitu ya. Yusfa'u ya yaumal qiyamah salasah. Orang yang bisa memberikan syafaat kelak di hari kiamat itu adalah 3 golongan. Yang pertama itu para anbiya, para nabi itu ya, wal ulama, kemudian para ulama, kemudian wasyuhada, dan orang yang mati syahid yang benar-benar berjuang untuk membela agama. Itu. Jadi yang memberikan syafaat itu bukan golongan mereka, tapi adalah ulama. Jadi kalau ingin kita itu tidak kena kualat, terhindar dari kualat, ikutilah ulama. Kalau kita ingin syafaat, ikutilah ulama. Kalau kita pengen selamat, ya ikutilah ulama. Sebab ulama itulah yang dicinta Allah, yang juga dicinta Nabi, gitu ya. Yang juga diberikan kepercayaan memberikan syafaat kepada jamaahnya, kepada pengikutnya, kepada orang-orang yang dicintainya. Kelak para ulama itu akan memanggil para jamaah, para santri pantinya, para pengikutnya, dan para orang mencintainya bersama menuju dalam rahmat Allah, yaitu memasuki Darussalam alias kota atau desa yang selamat, atau kebun yang selamat, atau surga yang memberikan kenikmatan lahir wal batin sebagai hadiah balasan daripada orang-orang yang mencintai, menghormati, dan mengikuti ulama, amilin ulama yang betul-betul berjuang untuk menegakkan dan membimbing ke jalan Allah. Adapun yang kemudian ada ini gimana kiai yang suka ada yang merasa lebih tinggi bahwa ulama itu yang dan sebagainya. Tidak usah kita itu sibuk untuk mengurusi ulama ya, ulama khair gitu ya. Tidak usah mengurusi seperti itu, kita bukan kapasitasnya. Yang baik ikuti, yang buruk ya kita tinggalkan, gitu aja kok repot. Ya. Adapun ada yang mengatakan bahwa ulama itu tidak lebih baik itu daripada Habib, atau ada berita itu yang bahwa Habib satu yang maksiat itu, yang bodoh itu lebih baik daripada 70 ulama. Ada itu omong kosong, nggak usah didengar, nggak usah diikuti, gitu ya. Ya karena tamaknya aja ingin diakui, ingin dimuliakan, gitu aja. Ingin diakui, ingin dimuliakan. Tapi sayang itu merendahkan justru ya hamba Allah yang ditinggikan Allah direndahkan, gitu, dengan hanya keinginan untuk dimuliakan, diikuti, dihormati. Udah tinggalkan saja itu yang suka doktrin-doktrin macam begitu, yang arahnya merendahkan ulama, ngece ya, nenggiai, wis rendah, itu tinggalkan saja. Tidak akan memberikan syafaat, itu bahkan akan memberikan walat, bahkan itu laknat, dan bahkan akan menghadapi pertanggungjawaban pada Nabi kelak ya, mencatut nama Nabi
tapi hanya untuk kepentingan diri, bahkan menghinakan ulama yang dicinta oleh Nabi. Terus ya, kurang lebihnya ini mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.